proporsi ini penting teman-teman ya. Pohon ini besar seberapa, tinggi seberapa, saya motongnya harus seberapa agar imbang ya, agar seimbang antara besar pohon ini dengan kelebarannya, ketinggiannya itu seimbang. Kali ini saya akan pengaran cabang awal ketika habis di press ya, habis di tahap. Nah, seperti ini. Jadi dulunya ini diloskan besar terus di press. Nah, akhirnya baru tumbuh ini. Nah, bisa dilihat ya titik tumbuhnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini belum sekali diarahkan ya. Waktu masa pengelosan dipotong belum pernah diarahkan. Nah, ini sudah akan pengarahan kedua. Jadi setelah dipres kita arahkan cabangnya. Ini belum pernah. Nah, ini sudah pernah. Nah, sekarang ini proses kedua dari pengarahan setelah pengepresan cabang atau batang ya. Nah, ini teman-teman, ini belum sama sekali dikawat ya, belum pernah dikawat. Nah, bisa dilihat. Nah, ini dulu diperas ini dulu diperas ini, terus dia tumbuh. Nah, begitu juga dengan di sini. Nah, ini dia baru tumbuh ini. Nah, nanti akan kita arahkan teman-teman ya. Nah, ini sudah pernah tumbuh ya, sudah pernah diarahkan kan ini. Nah, ini nanti kita ada pengepresan lagi ya. Kita arahkan pengarahan kedua ya. Kita tentukan mahkota berapa, di mana, dan arah cabang di mana ya. Nah, ini sudah kedua dari pengarahan setelah pengepresan. Ini baru pengarahan awal ini setelah pengepresan. Nah, ini akan kita pilih dulu teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nanti lebih dekat, lebih jelas. Ini yang bertumpuk ini kita buang itu. Nah, seperti ini ada 3 ya, 1 2 3 4. Memang ini belum pernah dipilih ya sejak pengepresan. Nah, ada banyak tumbuh di sini ya teman-teman. Nah, ini mana yang akan kita arahkan, yang kita pakai, kita biarkan ya, kita besarkan. Tapi saya akan memakai berapa ini, 2 teman-teman ya, 1 dan ini. Jadi cabang ini kita bagi 2 nanti, titik tumbuh ini dan ini. Ini kayaknya terlalu dekat sama ini, padahal ini kita pakai teman-teman. Ini kita pakai. Nah, sini. Kayaknya kita harus tentukan pilihan kita ya. Ini kalau ini dipakai, yang atas ini kita buang teman-teman ya. Nah, kalau ini dibuang ke sini, ini dipakai, nggak enak kesannya, tumpuk ini loh teman-teman. Nah, tumpuk di sini. Kalau ini kan ada jarak ya. Kalau ini dibagi sama ini, nanti di V kan bisa jadi anak cabangnya. Ini kita pakai nggak apa-apa teman-teman ya. Kita buang aja yang tengah ini. Nah, ya kita buang aja teman-teman. Nah, ini kita pakai anu aja teman-teman. Kita akan membesarkan ini, makanya anak cabang ini saya buang dulu. Nggak apa-apa ya, biarkan di ujungnya. Nah, seperti ini kita kurangi anak cabangnya aja kalau untuk membesarkan dulu ya. Ya, kita pilih yang ini ya, ketiak-ketiak ini nggak terpakai teman-teman. Nah, sementara kita buangi anak cabang yang memang nggak kita pakai, kita. Nah, ini kita pilih nggak apa teman-teman, nanti ini kan butuh pengepresan lagi ya, apa ya, kita buang ya agar pengawatannya enak. Nah, yang penting kita fokus di pembesaran dulu teman-teman. Jadi untuk pembesaran dulu saya buangi anak cabangnya ya. Kayak ini kalau teman-teman bisanya sering dipakai ya, kanan kiri kanan kiri. Tapi saya fokus di pembesaran dulu. Setelah pembesarannya cukup, kita press baru bikin anak cabang. Tapi ya kita tergantung pembikinnya teman-teman ya. Kalau yang saya lihat di lapangan itu teman-teman itu seandainya ini diarahkan ya, tadi anak cabangnya itu dipakai semua. Nah, itu terserah teman-teman ya, tidak ada salahnya juga. Tapi kalau saya fokus di pembesaran cabang utama ini dulu. Nanti kalau kita press lagi dia akan tumbuh banyak lagi ya. Seperti ini dulu kan saya buangi ya anak cabang di sini. Akhirnya setelah saya press, saya potong, dia udah tumbuh lagi.
Ini kalau saya ini pengerucutan teman-teman ya, tahap pengerucutan. Nah kayak di mahkota ini banyak pilihan ya, kita mengambil satu yang titik tumbuh yang pas dan yang subur teman-teman ya. Dan ini akan kita arahkan teman-teman ya, nanti penjelasannya belakang aja teman-teman untuk menyingkat waktu ya. Ini di mana mahkota, di mana berapa mahkota, nanti akan saya jelaskan. Nah ini juga, ini nanti tinggal motong-motong teman-teman ya, soalnya ini sudah hampir seimbang ya, anak cabang dan ke mahkota. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini rencana akan saya bikin 2 mahkota teman-teman ya, 2 mahkota, soalnya ini di bawah ini sudah saya anggap batang ya, bukan cabangnya ya. Kalau cabang ini teman-teman, nah ini cabang. Kalau ini sudah saya anggap batang, dia sudah tumbuh di pangkal akar ya. Lagian juga besar teman-teman, meskipun kecil sudah dianggap batang ya kalau menurut saya. Jadi versi tiap pembikin masing-masing teman-teman ya. Nah ini ada mahkota di sini dan nanti di sini teman-teman. Nah ini terlalu dekat sama ini, akan saya buang teman-teman. Kita pakai yang belakang aja. Nah, meskipun titik tumbuh besar, kalau tempatnya tidak pas saya akan buang. Nah ini teman-teman, sekarang sudah kita arahkan ya, pengarahan pertama setelah pengeperasan cabang-cabang bonsai dari pengelosan. Di sini sudah saya anggap batang atau pohon ya. Jadi ini ada 2 pohon, soalnya dia tumbuh di pangkal akar. Terus besar juga teman-teman. Jadi ini akan saya bikin batang ya, pohon. Jadi nanti dia punya mahkota di sini sendiri. Ini nanti masih ada entah mana yang dibuang, tapi sementara jangan kita buang, soalnya kalau sudah dibuang nanti kadang nggak tumbuh ya, makanya kita biarkan dulu sementara. Tapi yang jelas konsepnya sudah kita tentukan, jadi ada 2 mahkota di sini dan di sini. Nah, ini buat cabang lah, soalnya ini sepertiga dari ketinggian dari akar sampai ini sepertiganya. Jadi ada akar, batang, cabang. Nah, kalau ini akar, akhirnya ini ikut batang, ikut pohon. Kalau pohon normal kan akar, batang, cabang, jarak sepertiga cabang. Nah ini dia tumbuh di pangkal, sudah saya anggap twin ya. Nah ini ada cabang 1, 2, 3 di sini, nanti ke atas ini juga masih bikin kerangka cabang ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini yang arahnya sudah tepat nggak saya, ini cuma tinggal agak gini teman-teman ya, agak diangkat ya. Coba saya angkat, jadi biar enak lah konsepnya ke depannya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini sudah tegak, enak. Ini sudah saya tegakkan teman-teman ya, posisinya seperti ini, kerangkanya sudah jelas teman-teman ya. Prosesnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dulunya ini dibesarkan, batang pohon sama cabang dibesarkan, digon atau dikasih pot besar. Kita arahkan pencabangannya 1 tekukan, 2 tekukan sesuai arah yang kita inginkan. Nah setelah itu, ketika kebesarannya sudah merasa kita cukup, saya potong teman-teman, saya pendekkan ya, saya pendekkan, saya press untuk mencapai proporsi yang kita inginkan ya. Pengerucutan sesuai pengerucutan sampai ujung ranting ini nanti jadinya barang kelebaran atau ketinggian. Jadi saya potong mungkin berapa ini, 3 cm atau 2 cm ya, 3 cm atau 2 cm untuk proporsi agar pohon besar segini, tinggi segini, lebar segini. Itu nanti kita pemotongannya bagaimana. Nah jadi dengan tahapan sepertiga seperti ini, sepertiga, nanti habis pohon seberapa kita tentukan pemotongannya. Kalau kita kepanjangan motongnya di sini kan tidak proporsi teman-teman ya, dengan pohon kebesarannya dan nanti ketinggiannya. Nah, itu juga berpengaruh. Seandainya orang itu umumnya tangannya segitulah, 2 kalinya itu kan jadi dilihat jadi gimana ya, jadi aneh gitu ya. Makanya
proporsi ini penting teman-teman ya. Pohon ini besar seberapa, tinggi seberapa, saya motongnya harus seberapa agar imbang ya, agar seimbang antara besar pohon ini dengan kelebarannya, ketinggiannya itu seimbang. Nah sekarang ini teman-teman ya, ini yang tadi pengarahan kedua setelah pengeprasan. Nah kalau seperti ini sudah pernah diarahkan teman-teman ya. Kalau kebesarannya sudah tercukupi, teman-teman tinggal motong lah. Nah seperti ini terlalu panjang, ini terlalu panjang ya akan saya pendekkan. Nah, agar proporsinya pengerucutannya tercukupi teman-teman ya. Ini juga akan saya press teman-teman sini. Kita sudah mulai, kalau arahnya sudah tepat kita potong-potong teman-teman. Belakang juga sudah seimbang. Untuk ngisi ruang kedalaman dimensi kita jangan terlalu besar seperti yang di depan ya. Kalau terlalu besar nanti juga kurang pas, soalnya perspektif pandang jauh sama deket tuh lain teman-teman. Untuk kesan jauhnya ya kita pilih, kita buangi anak cabangnya dulu untuk fokus di pembesaran cabang. Kayak di sini saya buangi dulu untuk mempercepat pertumbuhannya cabang. Ya, masalah yang sudah arahnya pas nggak usah kita kawat, nggak apa-apa. Kalau sudah arahnya tepat kan untuk apa dikawat? Kawat kan fungsinya untuk pengarahan. Kalau lekuk-lekuknya nanti tidak sesuai dengan karakter pohon ya juga nggak enak teman-teman. Jadi pohonnya lurus, pengawatannya lekuk-lekuk ya, belok-belok terlalu ekstrim itu juga gimana ya, rasanya kurang enak juga dilihat ya. Jadi kalau pohonnya lurus seperti ini ya sewajarnya lah, seperti pohon di alam ya. Kalau batangnya lurus mungkin ya kayak cokan gitu, mungkin sewajarnya ya. Lekukannya mungkin nantinya kalau pohon sudah tua biasanya ada di ranting-ranting ya, atau di anak cabang yang di ujung. Kalau masih dasar, masuk bahan lurus di alam di sini langsung lekuk-lekuk, itu saya melihatnya kok jarang teman-teman ya. Kecuali kalau sudah di ujung-ujung ranting atau anak cabang yang sudah di ujung teman-teman ya. Kecuali kalau pohonnya lekuk-lekuk teman-teman, dari bahan awal sudah meliuk-liuk. Nah pengawatannya kita ikuti meliuk sesuai dasar pohonnya ya. Nah seperti ini saya menyebutnya juga semi batang teman-teman ya. Ini alurnya, ini bisa kita lihat alur dari bawah ini dia sudah ikut tumbuh di pangkal ya. Kalau ini masih ada jarak teman-teman, bisa kita lihat ya. Ini akar, ini masih batang. Nah ini cabang. Kalau ini sudah ikutnya ini teman-teman. Nah ikut pohon ya ini ya. Kita lihat dari bawah ini, kita lihat ikut pohon. Besarnya pun juga hampir sama ya, kita lihat. Nah ini akhirnya jadi saya bikin twin juga ya, tidak ikut cabang. Jadi harus, jadi dia punya mahkota sendiri. Soalnya dua pohon ya, dua orang ya. Saya anggap ini dua orang tumbuh berdampingan ya, tumbuh berdampingan atau sejajar ya, berdampingan lah. Kalau orang dia berdiri berdampingan. Makanya ini saya kasih mahkota sendiri di sini. Dah bikin mahkota di sini. Sambil nanti nunggu pencabangan yang tumbuh ya, bisa untuk kita kembangkan untuk bikin buletan di sini. Kita zigzag teman-teman ya. Cabang ini jangan sampai sejajar di bawahnya ya. Jadi agak buang ke kiri atau ke kanan ya kalau arahnya ke kanan. Ini kita buang agak ke kanan nih, jadi tidak di bawahnya ini ya. Untuk calon mahkota nanti kalau di bawahnya kan keteduhan ya kalau ini sudah rimbun. Jadi akhirnya yang di bawah tidak bisa subur. Makanya kanan kirinya kita zigzag kayak gini. Ada ruang, seandainya sinar itu masuk, itu dia ada ruang yang untuk pertumbuhan yang cabang di sini, di sini, di sini. Itu butuhnya zigzag itu juga untuk mengatur dimensi ruang-ruang juga
logika hidupnya kalau dia kena sinar dari atas itu, makanya pohon di alam bisa tumbuh ratusan tahun tuh seperti itu. Nanti ketika bonsai ini sudah ngeranting, ada ruang-ruang kayak trap-trap gitu ya. Jadi pohon di alam itu trap-trap itu karena dia menghindari, dia tidak mau cabang yang tumbuh itu tidak mau dia tumbuh di bawah ini, di atasnya, soalnya dia keteduhan ya, nggak dapat sinar ya, dia butuh keluar cari sinar, keluar cari sinar, sirkulasi ya, dia dapat udara, dapat sinar. Memang itu sudah alam teman-teman ya. Nah, kita tinggal menirunya. Nah, ini sementara ini belum besar, kita biarkan dulu. Yang sudah arahnya tepat gak usah kita potong lah, gak usah kita kawati lah. Yang arahnya sudah tepat gak usah kita kawati lah. Nah, ini teman-teman ya, yang ini sudah tahap kedua dari pengeprasan, yang itu baru awal yang tadi ya. Nah, ini teman-teman ya, yang ini pengarahan awal setelah pengepresan cabang-cabang. Bogel teman-teman ya, ini tinggal bikin di kerangka, di mahkota, nanti kaki kita pilih lagi. Yang ini sudah tahap kedua pengarahan atau pemilihan setelah pengepresan cabang awal ya. Ini ada 2 mahkota nanti di sini, ini di mahkota utama, ini mahkota kedua di sini, 2 pohon nih.